Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan Rudianto di sini. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan sebelumnya. Sebelumnya kita membicarakan tentang laras ilmiah. Pada kesempatan ini kita akan membicarakan tentang ragam bahasa. Supaya lebih jelas, saya akan menyanyikan sebuah slide tentang ragam bahasa. Sekali lagi, ini disampaikan ragam bahasa ini disampaikan oleh saya sendiri, sampaikan dalam rangka perkuliahan Stikes Muhammadiyah Cirebon tahun 2020. Ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi bahasa yang terjadi karena pemakaian bahasa. Sedikit pada laras ilmiah sudah dibahas, ragam bahasa adalah variasi bahasa yang terjadi karena pemakaian bahasa. Seorang Rudianto berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia, tentu saja ketika berkomunikasi dengan teman, dengan keluarga, dengan teman bermain, dengan teman sejawat, dengan atasan, pada forum ini sebagai dosen atau sebagai fasilitator, akan berbeda bahasa yang digunakannya, meskipun sama-sama menggunakan bahasa Indonesia. Ketika saya berbicara menggunakan bahasa tulis, ketika saya menggunakan bahasa lisan, akan berbeda. Nah, itu perbedaan-perbedaan itulah yang disebut dengan ragam bahasa. Variasi bahasa yang terjadi karena pemakaian bahasa. Ragam bahasa itu kita bagi menjadi dua kelompok berdasarkan media pengantarnya. Ada bahasa tulis, ada bahasa lisan. Tentu saja ini sangat berbeda, ya, bahasa tulis dengan bahasa lisan. Mungkin orang akan merasa lebih enjoy ketika dia menggunakan bahasa lisan. Kenapa? Karena dia bisa melihat ekspresi, dia bisa menggunakan gerak tangan seperti saya berbicara ini, ya, menggunakan ekspresi wajah, gerak tangannya juga bisa dimaksimalkan, tatapan matanya juga ada. Tetapi sekali kita berbicara kemudian kita tidak menangkap informasi, maka kita akan lupa. Maka orang juga akan merasa enjoy menggunakan bahasa tulis. Kenapa? Karena di sana kita membaca seperti yang apa kita inginkan dari bacaan itu, maka kita baca. Nah, ini tentu saja ragamnya berbeda. Dalam bahasa tulis, semua gestur, ekspresi itu hanya dituangkan dalam tanda baca. Ragam bahasa yang berikutnya itu muncul karena situasi pemakaiannya. Ketika kita mau dalam situasi yang formal, akan berbeda dengan semi formal, akan berbeda dengan non formal. Ketika kita dalam rangka kedinasan, ketika dalam pekerjaan, ketika dalam situasi resmi yang formal, maka bahasa Indonesia-nya pasti harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Tapi ketika semi formal, mungkin ya sedikit agak campur-campur gitulah ya bahasa yang digunakannya. Dan ketika kita menggunakan bahasa non formal, wah ini sudah mulai bahasa cakapan yang muncul. Ya, itulah ragam bahasa. Kemudian kriteria pembeda ragam bahasa, apa yang membuat ragam bahasa itu berbeda? Pertama, topik yang sedang dibahas. Topik yang sedang dibahas itu akan menentukan perbedaan ragam bahasa. Kalau saya contohkan begini, ada dua orang mahasiswa, dia sangat dekat hubungan secara emosionalnya, biasanya dia juga selalu mengerjakan tugas itu bersama. Si A itu datang ke rumah si B, perempuan yang kita ibaratkan, si A datang Anissa, datang ke kontrakannya Badriah. Gitu. Ya. Anissa berniat ingin mengerjakan tugas dari dosennya. Katakan dosennya Rudianto lah begitu. Ya, tugasnya yaitu ada tugas tentang ragam bahasa umpamanya. Anissa datang ke rumah Badriah. Datang niatnya mengerjakan tugas. Maka obrolan pun, sudah dimulai, sudah saya belum tugas dari Pak Rudi, belum. Tugasnya apa sih? Dia menggunakan bahasa yang agak formal dalam hal seperti itu. Dia berbicara tentang ragam bahasa, tentang sebagainya, bahasa formal. Tiba-tiba kemudian Badriah
Dia Pak tugasnya banyak banget. Nah, ketika sudah seperti itu, maka ragam bahasanya akan bergeser itu. Topik yang sering dibahasnya berpindah, dari tadi membicarakan tentang ragam bahasa, kemudian berpindah kepada dosennya, nah gosip lah istilahnya, maka akan berbeda ragam bahasanya, karena topik yang dibahas. Yang berikutnya adalah hubungan antara pembicara. Ya, Anissa dengan Badriah mungkin dia bisa menggunakan bahasa cakapan. Anissa berkomunikasi dengan dosennya, dengan Pak Rudianto, Anissa tidak akan menggunakan bahasa cakapan. Pasti dia akan menggunakan ragam bahasa yang formal. Yang berikutnya, medium yang digunakan. Tadi sudah dibahas. Ada bahasa tulis, ada bahasa lisan. Bahkan sekarang media yang digunakan, ini pada masa pandemi seperti ini, itu akan berbeda. Kita mungkin lebih banyak berkomunikasi tetap, kalau dulu tatap muka, sekarang tatap maya. Kita merasa berada sendirian meskipun kita bertatapan gitu. Tapi karena tatap maya, sok saja kita perhatikan ketika ada Zoom, kita tidak sadar bahwa kita itu sedang diperhatikan banyak orang. Peserta Zoom-nya ada 100, kita sedang ditetap oleh 100 orang. Kita lupa sedang seperti itu. Bahkan dalam perilaku saja mungkin kita lupa, pegang-pegang hidung, ngupil, dan sebagainya. Minum kumur-kumur, padahal diperhatikan orang. Nah, medianya itu akan mempengaruhi ya bahasa yang kita gunakan. Gitu. Ya. Kemudian lingkungan. Lingkungan. Di mana kita berada? Berbicara di rumah, berbicara di, saya katakan dengan istri saya, ketika saya berbicara di rumah menggunakan bahasa Indonesia, kemudian saya dengan istri saya pergi ke kantor, padahal tetap ngobrol dengan istri saya, ya, katakan saya ikut umpamanya ke kantor istri saya, atau istri saya ikut ke kantor saya, sama dengan istri, itu tentu saja akan mempengaruhi lingkungan. Apalagi kalau sudah umpamanya saya bertemu dengan rekan kerjanya tetangga, ketika saya dengan tetangga, dengan orang yang sama, dengan ketika saya di rumah gitu ya, bertemu dengan rekan kerja saya di kantor, pasti akan mempengaruhi cara berbicara kita, apalagi didukung oleh topik yang berbeda. Ya, kemudian situasi saat pembicaraan terjadi, situasi seperti apa itu akan membedakan. Situasi diri kita, situasi lingkungan kita itu akan berbeda. Ya. Yang berikutnya adalah ciri pembeda ragam bahasa, penggunaan kata sapaan dan kata ganti. Ini kalau umpamanya orang berbicara menggunakan kata ganti saya, ada kata saya, kata aku, kata gue, kan maknanya sama sebetulnya. Tapi orang bisa melihat dia menggunakan bahasa yang mana ragamnya. Kalau menggunakan kata saya, itu sangat formal. Tapi ketika sudah bergeser ke aku, itu agak turun formalnya ke semi formal. Dan ketika sudah turun ke gua lu, udah itu sudah non formal. Ya. Jadi kata sapaan itu merupakan ciri pembedanya. Oh, dia menggunakan katanya saya, berarti ini formal pembicaraannya. Gitu. Ya, kata ganti yang lainnya juga. Ya. Kamu, Anda, saudara, lo, maknanya sama, tapi itu digunakan dalam ragam yang berbeda. Penggunaan kata tertentu. Penggunaan kata tertentu. Maksudnya apa? Penggunaan kata-kata yang memang hanya ada pada bidang-bidang keilmuan. Itu mencirikan bahwa memang ragam bahasanya berbeda. Contoh, di RW, ini saya contohkan punya kata sumbangan dengan kontribusi, maknanya secara denotasi sama. Di lingkungan RW, umpamanya ngobrol santai gitu, kita berbicara tentang sumbangan. Nggak bisa kita menggunakan kata kontribusi. Kontribusi itu hanya bisa digunakan pada ragam-ragam yang formal. Yang berikutnya penggunaan imbuhan. Ini mohon maaf, saya juga mungkin dari tadi penggunaan imbuhannya kurang baku. Kadang kita sering menghilangkan imbuhan-imbuhan saat kita berbicara. Masih ada kata mohon maaf ngomong gitu ya, itu kan salah sebetulnya. Tidak ada kata ngomong, ketawa, enggak, tidak ada. Jadi imbuhan-imbuhan itu memang itu ciri bahwa dia menggunakan bahasanya yang formal atau tidak formal. Yang formal harus menggunakan bahasa yang baik dan benar. Ya.
Nanen, harusnya akan memanen. Seperti itu. Penggunaan kata sambung, konjungsi, dan kata depan preposisi ini kadang-kadang sering salah ini. Dalam tulisan, dalam bahasa lisan. Ini hati-hati. Sebab ketika kita menggunakan bahasa yang formal, maka harus perhatikan semuanya itu. Penggunaan fungsi yang lengkap, subjek, predikat, objek. Dalam bahasa lisan, biasanya subjek, predikat, objek itu nggak begitu lengkap. Kenapa? Karena memang ada konteks yang sebelumnya. Tapi ketika kita sudah masuk dalam bahasa tulis, maka fungsi kalimat itu harus lengkap. Subjek, predikat, objeknya harus lengkap. Kenapa? Karena kadang-kadang konteksnya jadi hilang. Begitu. Kemudian intonasi, terutama pada lisan. Intonasi yang formal, non-formal, dengan yang semi-formal itu berbeda. Bahasa baku atau kalimat efektif, yang pertama, bahasa itu dikatakan baku atau kalimatnya efektif apabila memperhatikan gramatikanya, gramatikal bahasanya. Yang kedua, tidak tumpang tindih. Nanti kita bahas. Yang ketiga, tidak berlebihan. Yang keempat, tidak terpengaruh oleh bahasa lain, baik bahasa asing, bahasa daerah, atau bahasa cakapan. Dan yang kelima, sesuai kaidah. Contohnya, ini gramatikalnya. Tidak jelas. Pengalamanku sebagai bidan desa yang ditempatkan di daerah terpencil yang jauh dari pusat keramaian. Awalnya aku hampir menolak pekerjaan ini, namun orang tuaku mendorong setengah memaksa. Terpaksa aku lakoni. Ini ada kalimat yang gramatikalnya tidak jelas. Kalimat yang pertama. Pengalamanku sebagai bidan desa yang ditempatkan di daerah terpencil yang jauh dari pusat keramaian, koma harusnya sih. Belum selesai kalimat tersebut. Tapi kita sering menemukan kalimat seperti itu. Ya. Berikutnya gramatikal. Pesta pun turut larut dalam kegembiraan perayaan ulang tahun. Ada makna yang salah secara gramatika, yaitu siapa yang gembira. Gembiranya itu hanya bisa dirasakan oleh manusia. Siapa yang gembira? Pesta pun turut larut dalam kegembiraan perayaan ulang tahun. Masa pesta ikut gembira? Begitu. Saat hujan turun rintik-rintik dan daun-daun berguguran tertiup angin, ini belum selesai. Saya tidur, gitu umpamanya ya. Sambil mengaum, harimau itu berlari dikejar rusa. Ini makna terbalik. Nah, mungkin sambil mengaum harimau lari dikejar rusa. Terbalik itu harusnya harimau yang mengejar rusa. Yang tumpang tindih, karena kesehatannya terganggu, maka anak itu tidak mau makan. Karena dengan maka tidak boleh. Karena kesehatan terganggu, anak itu tidak mau makan. Kesehatannya terganggu, maka anak itu tidak mau makan. Gunakan salah satu. Banyak rumah-rumah, banyak itu rumah-rumah itu bisa menunjukkan banyak, nggak usah banyak lagi. Banyak rumah atau rumah-rumah. Berlebihan, tingkah lakunya sangat memalukan sekali. Sememalukan apa sih sampai pakai sangat dan sekali? Satu sajalah, jangan berlebihan menggunakan bahasa itu. Para hadirin yang belum mendaftar, para itu sudah banyak, hadirin juga banyak, di salah satu saja. Silakan maju ke depan. Maju itu nggak pernah ke belakang. Mohon maaf, itu ke depannya harus dipisahkan ya. Maju itu nggak pernah ke belakang. Maju itu pasti ke depan. Jadi silakan maju atau silakan ke depan. Pengaruh. Mendengar utusan itu, seluruh orang pada lari. Ini pengaruh dari bahasa daerah. Pada lari. Pada itu nggak ada. Bukan di situ tepatnya pada itu. Pada, kata benar. Menyimpan pada tepatnya sebagai orang-orang yang sedang ngobrol di warung bubar semua, ngobrol. Tidak ada dalam bahasa Indonesia itu, ngobrol. Kemudian ini kejadian sangat menakutkan. Kejadian ini. Bukan ini kejadiannya di bahasa Inggris itu. Harusnya kejadian ini. Sesuai kaidah. Berbicara tentang kaidah, maka kita berbicara tentang tanda baca, huruf, kata asing, kata gabung, kata depan, konjungsi, dan imbuhan. Nanti akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Saya pikir itu simpulannya, laras ilmiah harus selalu menggunakan ragam bahasa formal, sekalipun disampaikan secara lisan. Jadi jangan karena lisan kemudian laras ilmiah hilang keformalannya.
Saya kira itu, terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai bertemu lagi pada video yang lainnya. Saya dari Cirebon, di bawah Gunung Ciremai, belakang saya ini Gunung Ciremai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.